Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Ibu Maya harap anak-anak semua dalam keadaan sehat. Sehingga pagi hari ini kita bersama-sama bersiap untuk belajar. Siap ya? Hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang berisi titik-titik dengan jarak yang sama yang melambangkan suatu bilangan. Di tengah-tengah garis bilangan kita letakkan bilangan 0. Kemudian bilangan yang dimulai dari angka 0 itu disebut dengan bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan yang dimulai dari angka 1. Jadi 1, 2, 3, dan seterusnya itu disebut dengan bilangan asli. Sedangkan bilangan bulat yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan asli, berarti angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Terdiri dari bilangan asli, bilangan 0, dan lawan bilangan asli. Jadi bilangan bulat terdiri dari bilangan 0, angka di sebelah kanan bilangan bulat, dan angka yang ada di sebelah kiri bilangan bulat. Angka yang ada di sebelah bilangan kiri bulat kita baca dengan angka dengan negatif. Misalnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Bilangan negatif digunakan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menyatakan misalnya suatu suhu di bawah 0 derajat. Contohnya, suhu di pegunungan, di puncak gunung, bersuhu 10 derajat di bawah 0. Itu kita tulis dengan, atau kita tulis atau ditulis dengan negatif 10. Kemudian contoh yang lain, misalnya terumbu karang ditemukan di kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Maka penulisannya itu di bawah permukaan laut, 10 meter di bawah permukaan laut kita tulis dengan angka negatif 10 meter. Tidak perlu menggunakan di bawah permukaan laut. Kita akan belajar juga sifat-sifat operasi garis bilangan dalam mengoperasikan penjumlahan, dalam mengoperasikan pengurangan, juga mengoperasikan bilangan yang bertanda positif maupun bilangan yang bertanda negatif. Yang pertama, kita akan mengoperasikan operasi penjumlahan. Contohnya ini. Untuk operasi penjumlahan itu menghadap arah tetap, arah semula. Untuk mengoperasikan pengurangan, maka mobil tadi yang pertama menghadap ke arah semula, sekarang kalau pengurangan dia berbalik arah. Kemudian untuk mengoperasikan bilangan yang bertanda positif, itu dengan maju ke depan, tanpa mengubah arah mula-mula. Untuk mengoperasikan bilangan tanda negatif, dia hanya akan mundur ke belakang tanpa mengubah arah semula. Jadi yang mengubah arah semula itu adalah operasi pengurangan. Kita akan masuk dalam contoh-contohnya. 3 ditambah 5. Misalnya ada suatu mobil akan bergerak ke titik ketiga. Dia menghadap ke arah semula, kita buat menghadap semula.
menghadap ke kanan. 3 ditambah 5, maka dia arahnya tetap menghadap ke 5, operasi bilangan positif maju ke depan. Hasil akhirnya adalah 8. Kemudian contoh kedua. 5 ditambah minus 7. Atau 5 ditambah negatif 7. Kita mengoperasikan mobilnya ada di titik 0. 5 artinya bilangan positif 5. Maju ke titik 5, maju. Kemudian ditambah minus 7. Ditambah artinya mobilnya tetap arahnya tetap, tetapi langkah karena minus 7 atau negatif 7, maka langkah mobilnya mundur ke belakang 7. Hasil akhirnya adalah min 2. Jadi kalau angkanya negatif itu langkahnya mundur. Kalau bilangan positif langkahnya maju. Kalau penjumlahan menghadap arah yang tetap, yang semula, mula-mula. Kalau pengurangan, mobilnya berbalik arah. Contoh selanjutnya. 3 dikurangi negatif 5. Mobilnya di titik 0. 3. Maju ke arah 3, langkahnya 3, menghadap ke depan, ke arah semula. Karena bilangan positif, dikurangi, maka mobilnya berbalik arah. Kalau tadi menghadap ke sana, karena operasinya itu pengurangan, maka mobilnya sekarang berbalik arah, negatif 5. Kalau bilangan negatif, mengoperasikannya mundur. Jadi, mundur 5 langkah. Sekarang mobilnya berada di titik 8. Dari titik 3, negatif 5 berarti mundur 5 langkah. Hasil akhirnya 8. Kemudian contoh yang selanjutnya, negatif 5. Mobilnya tetap kita tempatkan di titik 0. Negatif 5 berarti langkah mobil itu mundur ke belakang 5. Mundur 5 dengan arah tetap. Dikurangi, karena dikurangi maka dia berubah arah, berbalik. Dikurangi, berbalik, dia negatif 8 berarti langkahnya mundur 8. Hasil akhirnya adalah 3. Nah, untuk bilangan bulat ini semakin ke kanan dari arah 0 itu nilainya semakin besar. Semakin bilangan itu menjauh di arah kiri bilangan 0, nilainya semakin kecil. Jadi pada garis bilangan ini, nilai yang paling besar 9, nilai yang paling kecil negatif 9. Negatif 1 dengan negatif 6, lebih besar mana? Negatif 1 atau negatif 6? Ya, berarti yang lebih besar adalah negatif 1. Karena semakin ke arah kiri, semakin menjauh dari nilai 0, itu nilainya semakin kecil. Nah, demikian anak-anak pelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan. Selamat belajar, tetap semangat. Dadah.